Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang mulia ini, malam-malam di bulan Sya'ban, malam penuh barakah, penuh turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat nikmat yang besar bisa mengkaji berbagai ilmu pengetahuan Ahlul Bait alaihissalam untuk mencerahkan hati dan ruh kita untuk bisa bergabung dengan para ruhani ma'asumin dan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat insyaallah. Karena dengan ilmulah kita bisa mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan lahir dan batin pada kondisi apapun, dalam situasi apapun insyaallah. Pada pertemuan yang kedua ini, seperti yang sudah disampaikan, kita akan memahami bagaimana menentukan dan mengukur kebenaran dan kesalahan. Sekilas saya akan ulangi kajian yang pertama pada pertemuan malam Sabtu yang lalu. Minta maaf kalau saya perlahan-lahan menjelaskannya. Bagi yang sudah belajar mohon dimaaf, karena barangkali sebagian sudah belajar filsafat, sebagian belum pernah belajar filsafat seperti ibu-ibu. Jadi perlu perlahan-lahan menjelaskannya. Pada kajian malam Sabtu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kita ini manusia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki yang namanya al-ma'arifah dan al-ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu atau ma'arifah atau ilmu pengetahuan yaitu hadirnya atau datangnya atau bersarangnya gambaran sesuatu di benak kita, di akal kita. Ketika ada gambaran di benak kita, itulah ilmu kita tentang sesuatu tersebut. Tentu masalah gambaran sifatnya sangat umum. Ada gambaran yang jelas yang kita lihat, yang kita raba, gambaran yang kita lihat, gambaran rumah, gambaran pohon, gambaran manusia, gambaran hewan ada di benak kita, itu ilmu kita. Itu gambaran yang jelas. Ada gambaran yang abstrak, itu ilmu juga. Seperti hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti hubungan zaujiyah, hubungan suami istri katakanlah. Ketika seorang laki-laki belum menikah, katakanlah seperti Mas Paski belum menikah, kita lihat tergambar di benak kita, Mas Fakih kayak begitu orangnya. Ada seorang perempuan misalnya, kita lihat, kita kenal, tergambar di benak kita. Hubungan belum terjalin karena belum menikah, belum tergambar di benak kita. Ketika setelah menikah, setelah akad, maka antara kedua orang ini tergambar di benak kita adanya hubungan. Nah, hubungan itu ada di benak kita tapi abstrak. Kalau orangnya, Mas Paskinya, istrinya bisa tergambar di benak kita, tapi hubungannya itu tidak tergambar secara jelas. Hubungannya abstrak namanya. Itu namanya ilmu juga. Itu contoh yang jelas. Juga sudah saya jelaskan bahwa alat atau media atau perantara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu ada 3 teori yang sudah saya jelaskan. Ada teori indrawi, yaitu teori yang diyakini, yang dipegang oleh orang barat seperti John Locke dan George Berkeley. Itu teori indrawi yang mengatakan bahwa seseorang hanya akan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan indranya, dengan telinganya, dengan matanya, dan indera yang lain. Tidak mungkin seseorang akan memperoleh ilmu pengetahuan atau ma'rifah selain dengan indera.
tidak mungkin dengan akal, dengan ruh. Pendapat yang kedua adalah seperti pandangan fitriyah, teori fitriyah, seperti Descartes, Kant dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwa di samping seseorang itu bisa mendapat ilmu dengan inderanya, dengan mendengar dapat ilmu, dengan melihat dapat ilmu, juga ada sarana lain, alat lain untuk mendapat ilmu. Itu apa? Yaitu fitrah. Apa fitrah itu? Itu kata mereka sejak lahir mereka sudah dibekali untuk memperoleh ilmu, pengetahuan yang sifatnya global. Adanya cinta, adanya benci, mengakui adanya Tuhan. Itu kata mereka pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang ketiga, pandangan para filsuf dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa tentang teori atau an-nazariyatul intija. Nazariyatul intija yaitu teori atau pandangan mencerap atau cerapan, yaitu pandangan atau pendapat yang meyakini bahwa manusia itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan dua jalan, dengan indera juga, lewat telinga, lewat mata, lewat alat peraba, alat pencium, alat perasa, bisa dapat ilmu seseorang, juga lewat akal. Dengan akal manusia dapat ilmu pengetahuan, bukan dengan indera saja. Nah, pandangan ulama Islam ini diambil dari ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ini kita mengulang sedikit ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut-perut ibu-ibu kalian, yaitu kalian telah dilahirkan oleh ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Nah, ungkapan la ta'lamuna syai'a di sini ini menafikan atau ini membantah teori yang kedua, teori fitrah. Ya, yaitu pandangan Descartes dan Kant yang menyatakan bahwa ketika manusia lahir sudah ada ilmunya, ilmu modal. Dibantah dengan ayat ini, la ta'lamuna syai'a, tidak ada ilmu ketika lahir. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Paragraf ayat berikutnya, dan kemudian Allah menciptakan, Allah menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Itu indera pendengaran dan indera penglihatan. Ini dua indera yang Allah sebutkan dalam ayat ini dari 5 indera. Allah tidak menyebutkan indera peraba, indera perasa dan indera yang lainnya. Hanya ada 2 indera karena indera yang penting, yang pokok dan paling berperan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa dengan indera pendengaran dan penglihatan manusia dapat ilmu pengetahuan, apalagi wal afidah, dan hati atau ruh atau akal tetapnya. Jadi dengan indera dan akal manusia dapat ilmu pengetahuan. Ini pandangan para filsuf Islam ya. Singkatnya bahwa akal itu di atas indera. Kedudukan akal jauh lebih tinggi di atas indera kita, indera pendengaran, indera penglihatan dan indera yang lainnya. Karena akal dapat dan mampu mengetahui segala sesuatu yang indera tidak mampu memahaminya. Karena itu akal lebih tinggi kedudukannya. Kata tadi hubungan zaujiyah, hubungan suami istri, hubungan sababiyah atau hukum kausalitas, itu akal bisa memahami, sementara nggak mungkin bisa dipahami dengan indera. Jadi kesimpulannya bahwa ketiga teori ini, ketiga pandangan ini, teori hissiyah atau teori indrawi dan teori fitriyah serta teori intija, teori cerapan, mereka semua sepakat bahwa indera manusia itu atau panca indera manusia itu merupakan alat, merupakan media untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa
teori pertama dan kedua tidak meyakini akal sebagai alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya pandangan ketiga, pandangan ulama Islam bahwa akal dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu kesimpulan pembahasan pada malam Sabtu yang lalu secara singkat. Nah, sekarang kita masuk pada tema yang kedua. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah? Kita telah mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa manusia itu memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu tidak sama, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sebagian manusia punya ilmunya hanya ilmu kelas SD. Sebagian manusia punya ilmunya hanya kelas SMP. Sebagian lagi punya ilmu kelas SMA. Sebagian lebih tinggi lagi ilmu orang-orang yang sudah duduk di bangku kuliah di universitas. Kalau dalam Islam ada ilmu yang sedikit, ilmu orang awam. Ada ilmu di atasnya, ilmu orang yang belajar, ilmu para ustadz, para mubalik. Ada ilmu para para ulama. Ada ilmu para mujtahid, para imam. Kalau di ahli sunnah, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ilmu para imam yang lebih tinggi lagi. Kalau di Syiah, ilmunya para maroji, ya, para mujtahid dan para marja. Di atas lagi ada ilmu lebih tinggi lagi, ilmu wali faqih. Di atas ada ilmu imam zaman, ya. Jadi kalau di ahli sunnah bisa dikatakan ilmu yang paling tinggi itu di atas masyarakat ilmunya para ulama dan para imam mujtahid seperti Imam Syafi'i. Tapi di Syiah Imamiyah di atas ilmunya para maraji ada ilmu imam. Karena mereka meyakini bahwa di setiap zaman ada imam ma'sum. Setelah Rasulullah meninggal dunia sampai sekarang ini mereka meyakini adanya imam. Nah, ilmu imam itu yang paling tinggi, tidak ada yang mengalahkan, tentu di bawahnya ilmu Rasulullah dan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit perbedaan. Jadi singkatnya bahwa kita melihat, kita menyaksikan dan kita mengetahui bahwa ilmu itu banyak sekali di masyarakat dan bertingkat-tingkat. Kita kembali kepada masyarakat. Kita tidak membicarakan masalah tentang imam ma'sum, tentang nabi, tentang rasul. Itu ada pembahasan tersendiri. Ya. Kita melihat masyarakat sekarang ini. Kita saksikan, kita lihat, kita teliti. Ternyata ilmu pengetahuan yang berada di masyarakat itu ada yang benar, ada yang salah. Sebagiannya benar, sebagiannya salah. Itu sudah sangat jelas dari informasi, dari berita yang kita terima, macam-macam pengetahuan yang kita dengar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Berbagai macam berita dan informasi tersebut. Tidak semuanya benar, juga tidak semuanya salah. Tapi ada sebagian yang benar, ada sebagian yang salah. Nah, ketika ada sebagian yang benar, sebagian yang salah, bagaimana kita membedakan yang ini benar, yang ini salah? Yang ini benar kita terima, yang salah kita tinggalkan, yang kita singkirkan. Kalau dalam bahasan isma lain, kita keluar dari bahasan isma. Bahasan isma atau al-ma'asumin di luar bahasan filsafat. Karena mereka benar semuanya, benarnya mutlak tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai tolok ukur mencari kebenaran perlu kita bahas, perlu kita kaji, ya. Dan pengkajian kita malam ini masalah filsafat, masalah akal. Sehingga untuk menentukan kebenaran dan kesalahan, mencari tolok ukur atau mizan atau barometer yang mana yang benar, yang mana salah, kita tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Karena dalam filsafat kajiannya akal, kita harus pakai akal. Quran hadis kita simpan dulu, ya. Karena kalau Quran hadis jelas nggak diterima oleh orang-orang orientalis, orang barat, orang non muslim. Pakai akal kita untuk menentukan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Di Al-Quran, hadis kita simpan dulu, kita singkirkan dulu, kita memakai akal.
Baiklah. Berikutnya di dalam filsafat, di dalam ilmu mantik dijelaskan di sana bahwa ilmu pengetahuan manusia itu ada dua bagian, ada dua kelompok. Ada ilmu namanya ilmu badihi, ada ilmu yang namanya ilmu nazari. Ilmu badihi, badihi artinya gamblang, jelas secara bahasa. Ilmu nazari, ilmu teoritis, yaitu tidak gampang, tidak mudah. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu badihi adalah karena dia sudah gamblang, sudah jelas, sudah terang, maka ilmu badihi ialah setiap ilmu yang tidak lagi memerlukan dalil, tidak lagi memerlukan argumen untuk membuktikan dan menetapkan kebenarannya. Langsung diyakini saja benar, nggak perlu bukti, nggak perlu dalil, nggak perlu argumen. Itu namanya ilmu badihi. Ini sebagian ilmu, dan tentu ilmu badihi di sini jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan ilmu nazari. Sedangkan ilmu nazari, al-ilmu nazari kata mereka adalah setiap ilmu yang lawannya ilmu badihi. Wah, ilmu nazari ialah setiap ilmu yang memerlukan dalil, yang memerlukan argumen dan bukti untuk menetapkan kebenarannya atau kesalahannya. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu badihi yang gamblang jelas, tidak perlu dalil untuk menentukan kebenarannya. Ada ilmu nazari yang masih perlu dalil, perlu argumen untuk menerapkan kebenarannya atau kesalahannya. Kita bertanya, kenapa ilmu badihi itu ilmu yang gamblang, yang jelas, tidak memerlukan dalil untuk menetapkan kebenarannya atau untuk menetapkan kesalahannya? Kenapa enggak perlu dalil? Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa karena akal kita dan akal setiap manusia sudah mampu menentukan, sudah mampu menetapkan dan mampu menilai bahwa itu benar dan yang ini salah. Itu akal manusia punya kemampuan sedemikian rupa sehingga bisa menetapkan itu salah, ini benar. Sehingga ilmu badihi dengan bantuan akal tidak perlu lagi argumen atau dalil, ya. Karena akal dapat dan mampu mengetahui berbagai macam perkara yang sifatnya badihi, yang sifatnya gamblang dan terang. Sekarang contohnya, apa sih contoh ilmu badihi, ilmu gamblang gak perlu pembuktian? Contohnya misalnya kalau ilmu mantik dikatakan sebagai contoh al-wahid nisful itsnain. Satu itu adalah setengah atau separuh dari dua, ya. Satu adalah separuh dari dua. Satu tambah satu kan dua, ya. Kalau kita punya misalnya katakanlah dua buah apel begitu, kita taruh di atas piring, ya. Yang satu kita letakkan sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, satu buah apel itu separuh dari dua buah apel. Kalau apel kita belah dua menjadi dua, nah, maka sebagian atau separuh apel itu adalah belahan dari dua belah apel. Itu sangat jelas, sangat gamblang, anak kecil pun tahu bahwa satu itu separuh dari dua. Itu contohnya. Contoh yang lain misalnya yang ilmu badihi yang gamblang, nggak perlu dalil, nggak perlu argumen. Apa contohnya? Contohnya kalau di mantik dikatakan al-kullu akhbaru minal juz'i. Kulli itu yang sifatnya keseluruhan, sifatnya universitas keseluruhan, itu lebih besar daripada juz'i, parsial atau sebagian, ya. Misalnya katakanlah kalau kita memiliki katakanlah rumah begitu, kita punya rumah, di dalamnya ada 4 kamar. Jadi rumah itu meliputi 4 kamar. Nah, rumah 4 kamar itu namanya kulli, keseluruhan, ada 4 kamar.
juz'inya, parsialnya, bagiannya satu kamar. Maka berarti kalau dikatakan al-kul akbar minal juz, dalam hal ini seluruh rumah itu yang isinya kamar pasti lebih besar daripada satu kamar, begitu. Itu sudah gamblang, sudah jelas, anak kecil pun tahu kalau satu rumah 4 kamar pastilah lebih besar daripada satu kamar, dan satu kamar, hanya satu kamar pasti lebih kecil daripada seluruh kamar. Itu sudah sangat jelas. Itu contohnya seperti itu, dan masih banyak contoh yang lain yang sifatnya ilmu badihi yang gamblang, yang jelas. Misalnya setiap gula itu manis, ya, gula itu manis. Kita nggak bertanya apa dalilnya kalau gula itu manis, nggak ditanya dalilnya, sudah gamblang, sudah jelas. Kemanisan gula sudah ilmu badihi. Nah, ilmu badihi nggak perlu pakai dalil, ya sudah gamblang, jelas. Ya, misalnya air itu cair, kita nggak mau bertanya kenapa air itu cair, ya sudah, air benda cair ya cair, nggak ada dalilnya. Itu namanya ilmu badihi. Jadi ilmu badihi ilmu yang gamblang, yang nggak perlu dalil untuk membuktikan kebenarannya, sudah benar. Ya, misalnya kenapa api itu panas? Setiap api ya panas, pasti anak kecil pun tahu api itu panas. Ditanya kenapa api itu panas, ya nggak ada argumennya, nggak ada dalilnya. Ya, cuma kalau dalam Islam, kalau pada Allah nanti itu dua filsafat bahasanya. Itu tentang contoh-contoh ilmu badihi. Ya, ada contoh yang lebih tinggi lagi, lebih sulit. Dalam ilmu mantik dikatakan dalam filsafat, misalnya al-qadhiyatul wahidah la yumkin an takuna sadiqatan wa kadhibatan fi nafsil waqti. Ini contoh yang lebih sulit mengenai ilmu badihi yang gamblang, yang jelas, bahwa satu qadhiyah, satu proposisi, atau katakanlah satu informasi atau sebuah berita, begitu ya, untuk gampangnya ya, sebuah proposisi, sebuah berita itu, satu berita tidak mungkin dalam satu waktu benar juga dan salah juga. Tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu dalam sebuah berita benar dan salah. Namanya kontradiksi. Mana mungkin berita ini benar tapi salah, salah tapi benar. Itu akal nggak terima. Itu contoh yang badihi, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil. Seperti dua hal yang bertentangan atau yang berlawanan tidak mungkin bisa berkumpul. Anak kecil pun tahu. Misalnya ada lawannya tiada, tiada lawannya ada. Ketika misalnya anak kecil ya, ketika ibunya itu ada di depannya, berarti nggak mungkin tiada, ya ada. Nggak mungkin dia mengatakan ibu itu ada dan tidak ada. Mustahil, kontradiksi. Ketika ibunya tidak ada di hadapannya, dia tidak mungkin mengatakan ada. Nah, tidak ada. Nah, jadi ada dan tidak ada kontradiksi. Tidak mungkin berkumpul dalam suatu hal pada suatu masa. Itu namanya ilmu badihi. Ya. Yang kedua ilmu nadhari, ya, ilmu teoritis, ilmu yang perlu pembuktian, perlu dalil, perlu argumen untuk menetapkan dan menghukumi kebenarannya atau kesalahannya. Apa misalnya? Misalnya al-harakatu tusabbibul hararah. Gerakan itu atau banyak gerak itu dapat menyebabkan panas. Ya, bisa dibuktikan. Kalau orang diem saja dia akan lesu, dingin. Orang banyak gerak, olahraga pasti panas, bisa keringetan. Itu bisa dijadikan bukti, bisa dicarikan dalilnya. Jadi kita bisa menanyakan, antum mengatakan bahwa banyak gerak itu bisa menimbulkan panas, mana buktinya? Nah, bisa diadakan eksperimen, coba saja olahraga, bisa dibuktikan. Oh iya benar, ternyata banyak gerak, banyak jalan, banyak lari menimbulkan panas. Ya, jangankan banyak gerak, kedua tangan aja, tangan kita gesek ketika dingin, maka akan menimbulkan panas gesekan itu, dan ada manfaatnya. Kan itu ketika orang di musim dingin misalnya, yang ada musim dingin, ada saljunya, mereka biasanya ketika sangat dingin mengaduk, menggesek-gesekkan kedua tapak tangannya untuk melahirkan rasa panas dan hangat.
Itu ilmu nadhari, perlu pembuktian. Mana buktinya? Coba saja dibuktikan, digerakkan begitu. Contoh yang lain ilmu nadhari seperti dikatakan bahwa bumi ini bulat, ya. Mana dalilnya? Ya buktikan. Coba saja naik pesawat ulang-alik yang begitu cepatnya, supersonik. Ketika berangkat dari satu titik, diambil jalan lurus, pasti akan kembali lagi. Tandanya bumi itu bulat dan ada gravitasi. Itu bisa dibuktikan. Apa contoh yang lain? Misalnya besi, katakanlah barang tambang. Besi sebagai sebuah barang tambang itu ketika dipanaskan sampai pada titik tertentu dia akan meleleh, akan menuai. Ya, ini klaim. Mana buktinya? Ya dimasak saja, dicoba. Itu bisa dibuktikan, bisa ditanyakan dalilnya atau argumennya. Itu ilmu nadhari. Jadi ilmu nadhari setiap ilmu yang perlu dalil untuk membuktikan kebenaran dan kesalahannya. Ketika dibuktikan, oh ternyata benar. Ketika terbukti, oh ternyata salah. Jadi untuk mendapatkan kebenaran dan kesalahan perlu adanya dalil dan bukti. Ya. Jadi ilmu badihi atau al-ma'lumatul badihiyah itu dijadikan sebagai kaidah yang utama, yang mendasar untuk menguji kebenaran ilmu yang lainnya. Saya ulangi bahwa ilmu yang badihi itu menjadi tolok ukur atau menjadi landasan, menjadi dasar untuk menguji dan menetapkan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu nadhari. Karena itu dikatakan bahwa setiap ilmu nadhari itu pasti akan berakhir dan berujung kepada ilmu badihi. Ya, saya ulangi, setiap ilmu nadhari, ilmu yang perlu dalil, itu nanti ujung-ujungnya akan berakhir kepada ilmu badihi. Ketika mentok pada ilmu badihi, enggak perlu dalil lagi, enggak perlu argumen lagi, sudah mentok di situ. Kalau masih perlu dalil lagi terus sampai tidak yang terbatas, itu mustahil, karena akan bermata rantai dan bertasasul. Bermata rantai, bertasasul itu sifatnya mustahil. Nah, ketika mustahil, oleh karena itu setiap ilmu nadhari pasti akan berakhir kepada ilmu badihi yang sudah mentok di situ. Ya. Kita di sini mengetahui tentang peranan akal, bahwa setiap akal manusia, kita kan manusia, kita punya akal. Nah, setiap akal manusia itu dapat mengetahui adanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di akal kita, yang ada di benak kita. Dengan kata lain bahwa setiap ilmu itu dapat melahirkan ilmu yang lain, atau dengan kata lain bahwa setiap ilmu itu terlahir dari ilmu yang sebelumnya. Ya. Jadi beranak pinak ilmu itu sampai berakhir pada ilmu yang badihi. Jadi ibunya ilmu itu ilmu badihi sebagai modal ilmu pengetahuan untuk ilmu-ilmu berikutnya. Modalnya adalah ilmu badihi sebagai modal, akan melahirkan ilmu-ilmu yang nadhari yang berikutnya. Karena itu setiap ilmu nadhari pasti berbongkot, berujung, berpangkal kepada ilmu namanya ilmu badihi. Dan kan ilmu badihi dia tidak lahir, tidak timbul dari ilmu yang lainnya. Itu ilmunya sebagai modal. Ya. Coba sekarang kita terapkan dalam masalah. Kita keluar dari filsafat dulu ya untuk memudahkan. Kita kasih penerapan atau contoh ya, tatbik. Misalnya kita ingin mengetahui tentang Al-Khaliq, Sang Pencipta. Akal kita memahami dan mengetahui setiap yang diciptakan, setiap yang dibuat, pasti akal memahami ada yang buat, ada penciptanya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa penciptanya. Anak kecil pun tahu. Ya. Ketika anak kecil pulang sekolah ada makanan di dapur disediakan dari ibunya, tapi ibu nggak ada,
pasti di hatinya paham kalau makanan yang disediakan itu ada yang menyiapkan, ada yang membuat, ada yang menyediakan. Nggak mungkin sekonyong-konyong datang begitu saja. Itu akal yang pun tahu segala sesuatu ada yang menciptakan, ada yang membuat, apa saja, apalagi akal orang dewasa. Ya, itu contoh. Misalnya contoh yang lain, setiap manusia itu lahir dari dalam perut ibunya. Ya, tidak pernah tergambar manusia lahir dari perut hewan misalnya. Ya, nah terus misalnya kita ini yakin, kita tahu sepenuhnya bahwa kita telah lahir ke muka bumi ini dari dalam perut ibu kita, dan ibu kita, ayah kita pun lahir dari perut ibunya. Kakek kita dan nenek kita, kakek nenek kita lahir ke muka bumi dari perut kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, terus sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam. Ini bermata rantai terus bertasalsul sampai berujung pada Nabi Adam. Ya, itu semua paham. Nah, ketika sampai kepada Nabi Adam sudah mentok, pada Siti Hawa sudah mentok. Nah, kalau semua manusia lahir yang ujung-ujungnya berbongkot, berpangkal, berujung pada Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu Adam dan Siti Hawa siapa ayah dan ibunya? Akal bertanya. Kalau ada lagi dicari lagi siapa? Oh, pulan-pulan ada lagi, cari lagi terus sampai, ya kalau tidak berakhir itu mustahil, pasti akan berakhir pada titik tertentu. Karena itu titik tertentu kita ini manusia yang lahir adalah Adam dan Hawa. Ketika mentok baru disitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini prakteknya, ya, bahwa semua yang lahir mentok kepada Adam dan Hawa. Itu sebagai ilmu badihi yang gamblang. Dan Adam dan Hawa tidak dilahirkan, ya. Terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Itu contoh saja bahwa segala sesuatu itu ada dasarnya, ada ujungnya, ada bongkotnya, termasuk lahiran fisik kita ini. Jadi kesimpulannya bahwa akal manusia itu mampu menggapai, mampu mencerap, mampu memahami hal-hal yang badihi, yang gamblang, yang jelas, yang tidak perlu lagi kepada dalil. Itu pentingnya peranan akal manusia. Jadi akal manusia menjadi barometer, menjadi tolak ukur untuk menilai dan mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, jadi tadi dari tema sudah kita pahami metode atau cara untuk memahami dan mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah adalah dengan akal kita. Kenapa akal? Karena akal punya dua ilmu, ilmu badihi dan ilmu nadhari. Dengan ilmu badihi akal mampu menilai bahwa ilmu nadhari ini benar, ilmu nadhari ini salah. Itu dengan akal kita, ya. Makanya penting sekali untuk memahami akal dalam Islam. Quran banyak menyebutkan tentang masalah akal. La'allakum ta'qilun, la'allakum ya'qilun. Allah mengecam orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ayatnya banyak sekali. Kalau kita membuka tentang ayat-ayat tersebut, maka kita akan temukan berbagai macam kecaman Allah pada orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya terdapat di surat Al-Anfal ayat 22, ya. Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallahi, sesungguhnya paling buruknya makhluk, paling buruknya binatang melata yaitu makhluk di sisi Allah, as-summul bukmul ladina la ya'qilun, mereka tuli dan bisu tidak menggunakan akalnya. Ya, siapapun orangnya kalau tidak menggunakan akal sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbaju jubah, walaupun berkopiah bersorban, walaupun hafal Al-Quran, hafal Injil, Taurat, semuanya, kalau nggak menggunakan akal pikirannya untuk menetapkan ini benar ini salah, sekedar hafal saja, itu termasuk syarrad dawab indallah, paling buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sangat sederhana hidupnya, pakaiannya, misalnya orang yang miskin, kerjaannya sederhana, gajinya hanya 2 juta sebulan misalnya, pekerjaannya misalnya katakanlah tukang Grab, ojek, tapi kalau menggunakan akalnya termasuk khairud dawab,
paling baiknya manusia. Bukan lihat dari pakaiannya, tapi lihat akalnya. Akalnya bisa dijadikan sebagai tolok ukur mencapai kebenaran atau tidak, begitu. Akal manusia itu pentingnya akal untuk mencapai kebenaran dan bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Akal manusia. Jangan tergiur kepada penampilan dari pakaian, dari ucapan, kemampuan mendemonstrasikan bahasa, bisa 8 bahasa, 10 bahasa, punya kekayaan, punya pengikut. Jangan tergiur di situ, lihat akalnya. Kalau suatu hal yang jelas, yang gamblang, secara akal dia tidak bisa menilainya, berarti dia termasuk syarat orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan filsuf muslimin bahwa untuk menentukan yang benar yang salah dengan akal, dan akal itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan, begitu. Jadi akal itu sendiri sudah modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menerapkan kebaikan dan keburukan. Kenapa demikian? Karena akal itu memiliki keistimewaan. Saya ulangi, akal punya keistimewaan, akal punya kelebihan dan kehebatan, mampu menentukan dan mampu menetapkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk secara global. Misalnya ketika melihat keadilan, kita tanya kepada akal, wahai akal, berbuat adil itu baik atau buruk? Pastilah akal menjawab, oh berbuat adil itu baik. Wahai akal, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, diktator, baik atau buruk? Akal pasti menjawab, oh diktator, buat zalim, jahat, korupsi itu adalah buruk. Akal mampu. Ya. Misalnya kita tanya akal lagi, wahai akal, saya bertanya kepadamu, menolong orang, membantu fakir miskin, membuatkan rumah, membantu memberikan misalnya makan, memberikan santunan anak yatim, wahai akal, ini baik atau buruk? Oh baik, kata akal. Kalau baik ya lakukan. Akal paham, akal tahu. Nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, akal paham. Kita tanya akal, wahai akal, kalau saya punya harta, saya pelit, orang miskin saya biarkan, saya nggak bantu, tetangga nggak dibantu, begitu, malah disumpahin misalnya. Tanya akal, kata akal itu sangat buruk, tinggalkan. Jadi begitu. Nah akal secara global mampu menilai ini baik, ini buruk, keadilan baik, kezaliman buruk, menolong orang baik, menjalimi orang buruk, mengajar ke orang baik, yang buat orang bodoh itu buruk. Akal mampu, akal punya kemampuan menilai seperti itu. Itu dalam pandangan Quran, hadis, dan pandangan semua manusia. Tetapi seberapapun kemampuan akal masih di bawah syariat, karena akal hanya mampu menilai hal-hal yang sifatnya materi. Tapi sifatnya non materi perlu syariat untuk menetapkan kebenaran dan kesalahannya, menetapkan adanya surga, adanya neraka, adanya alam barzah, adanya kubur, adanya siksa, adanya macam-macam. Itu perlu Quran hadis. Akal nggak mampu. Tapi pada hal-hal tertentu sebagai mukadimah, akal mampu untuk menetapkan dan menentukan ini benar, ini salah. Ya, itu kehebatan akal manusia. Ya, sehingga sekiranya manusia menggunakan akalnya, sekalipun tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada ulama, tidak ada agama, tidak ada Islam, tidak ada ahlu sunnah, tidak ada syiah, semua tidak ada. Yang ada hanya akal. Kalau akal digunakan semaksimal mungkin, pasti manusia akan bahagia di dunia ini. Tidak ada pencurian, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman. Yang ada berbuat adil semuanya. Yang ada tolong menolong semuanya. Yang ada bantu-bantu semuanya. Yang dokter mengobati, yang kaya membantu dengan akal. Kalau akal digunakan, akan kebahagiaan, keadilan akan terwujud. Hanya dengan akal, tanpa Quran, tanpa hadis. Itu pentingnya akal. Karena akal mampu mengetahui hal yang baik dan yang buruk secara global. Tanpa syariat. Syariat membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya metafisika, yang dibalik materi, yaitu non materi. Itu ada pembahasan tersendiri. Itu pandangan ulama muslimin. Nah, pandangan ulama barat, ya. Jadi pada filsuf barat itu seperti John Locke, siapa lagi, David Hume, George Berkeley, dan yang lainnya,
Mereka tidak meyakini bahwa akal itu bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai ukuran untuk menentukan yang baik yang buruk. Mereka nggak percaya akal nggak ada, karena mereka tidak memiliki adanya ruh. Jadi gimana? Kata mereka, untuk meyakini dan menetapkan ini benar, ini salah, bukan dengan akal. Dengan apa? Dengan eksperimen, dengan tajribah, dengan percobaan. Begitu, dia akan tahu. Kata mereka, misalnya kita mengadakan eksperimen besi, katakanlah, apakah benar besi itu ketika dipanaskan bisa meleleh? Ya, mana buktinya? Mereka eksperimen, mereka coba aja dibakar. Pada derajat tertentu, oh ternyata meleleh, oh, berarti benar. Dengan eksperimen bisa dibuktikan bahwa ungkapan besi akan meleleh ketika dipanasan itu benar. Bukan dengan akal, tapi dengan eksperimen, begitu. Itu kata mereka. Ya. Nah, kita bertanya, gimana? Kalau misalnya ada 4-5 potong besi yang sama, ya, coba besi yang pertama dibakar, pada derajat tertentu, panas tertentu dia akan meleleh, ya. Apakah besi kedua, untuk menetapkan, untuk menentukan, untuk menilai besi yang kedua meleleh atau tidak, apakah besi kedua ini dibakar lagi? Ya tentu tidak. Nah, kenapa enggak? Karena sudah tahu bahwa besi yang pertama dibakar dengan zat tertentu akan meleleh, besi kedua pun begitu pula. Nah, kalau begitu di sini menafikan teori eksperimen. Di sini akal yang bermain. Kata akal, ketika besi pertama dipanas meleleh, besi kedua, ketiga, keempat, seterusnya sama aja. Itu hukum akal, ya. Sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama, akal. Berarti mereka akan tersingkir dengan teori eksperimennya itu, tidak bisa diterima begitu. Karena ternyata akal mampu menyimpulkan tentang besi kedua, ketiga yang tidak perlu dilelehkan pun sudah pasti akal menghukumi akan meleleh pasti, karena sama-sama besi begitu. Jadi teori ini batal. Misalnya kita meyakini adanya sesuatu yang mustahil terjadi. Misalnya segitiga itu memiliki 4 sisi. Segitiga punya 4 sisi. Lah enggak ada, mustahil segitiga punya 4 sisi. Ketika mustahil, apakah bisa dibuktikan, bisa dieksperimen? Enggak, itu akal yang menentukan. Berarti enggak perlu eksperimen, enggak perlu tajribah. Berarti teori mereka itu batal. Misalnya ada orang mengatakan, saya melihat ada seorang manusia memiliki kepala 5 gitu. Pasti dibantah, pasti dusta lah. Kenapa langsung dikatakan dusta? Kok nggak dieksperimen dulu, dicoba dulu? Itu nggak perlu, langsung akan menghukumi. Berarti teori barat ini bahwa tajribah eksperimen bisa membuktikan suatu benar dan suatu salah, itu tidak benar. Karena akal bisa langsung menghukumi hal seperti itu, ya. Jadi teori mereka batal. Jadi benar adalah bahwa manusia dengan akalnya mampu menghukumi, terutama akal yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Artinya ketika manusia dengan akalnya dapat memperoleh pengetahuan, maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya, maka tolok ukur untuk menetapkan ini benar, ini salah semakin tepat, gitu. Ya, itu sudah pasti. Karena itu ilmu pengetahuan untuk meraih kebenaran kesalahan harus sesuai dengan objeknya. Jadi kelas objek sedangkan pengetahuannya. Tidak mungkin ilmu kelas SD untuk menetapkan kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahan objek yang di kelas SMP, SMA, nggak mungkin gitu. Harus lebih banyak lagi ilmunya. Karena itu semakin banyak orang memiliki pengetahuan, ilmu agama, ilmu apa saja, maka berarti dia memiliki alas semakin terang, semakin canggih, semakin kuat untuk menetapkan ini baik, ini buruk, ya. Jadi kalau kita hanya punya katakanlah korek api yang sinarnya hanya terbatas sekali, sedar radius 1 meter misalnya, kita nggak mungkin bisa mencari barang-barang yang sejauh ya 10 meter, hanya korek api segitulah sinarnya, ya. Kalau kita punya senter, nah lebih terang lagi, kita bisa mencari barang-barang yang kita cari pada radius lebih dari 1 meter, bahkan sampai radius 10 meter begitu. Tapi senter pun nggak bisa mencari barang-barang yang pada radius 1 kilo, perlu lampu lain, alat lain, begitulah. Ilmu bagaikan sinar, semakin banyak semakin terang sinar akal seseorang, maka lebih mudah
untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, memperoleh kebenaran dan menghindari kesalahan. Jadi akal harus dengan ilmu pengetahuan. Karena itu akal kita harus diisi dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk mengetahui ini benar, ini salah. Apapun, ya apapun, terutama di Ahlul Bait, di mazhab Syiah Imamiyah, akal menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Akal dijunjung tinggi, sehingga pada bab pertama fikih aja bab taklid begitu. Masalah akal, ya taklid masalah akal bisa dibahas nanti, bukan di sini tepatnya. Masalah taklid bab pertama hubungan dengan akal sangat kuat. Dalam akidah misalnya tidak boleh orang berakidah mengkaji usuluddin karena ikut-ikutan dengan taklid, harus dengan akalnya. Menetapkan wujud Tuhan, perlunya Nabi, perlunya para imam maksum setelah Nabi, pakai akal semua. Nanti adanya akhirat, surga, neraka, balasan, pakai akal semuanya. Sehingga dengan akal yang disempurnakan dengan pengetahuan, kita bisa menetapkan kebenaran ilmu-ilmu dan keyakinan Ahlul Bait alaihissalam. Yang terakhir, karena Allah telah menetapkan bahwa setiap manusia itu Allah berikan dua hujah. Setiap manusia Allah berikan dua hujah, hujah lahiriah dan hujah batiniah. Hujah lahiriah, hujah luar, yaitu para nabi, para rasul, sampai kepada para maraji, para ulama, itu hujah luar manusia. Yang kedua adalah hujah dalam, hujah batin, hujah mana, yaitu akal pikiran manusia. Akal manusia menjadi hujah. Sehingga kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada Al-Quran, tidak ada hujah luar, maka manusia dengan akalnya bisa masuk surga atau masuk neraka. Sehingga ketika ada pertanyaan, loh bagaimana orang-orang yang tinggal di hutan sana, yang tidak ada Al-Quran, tidak ada ulama, tidak ada nabi, tidak ada marja, ya, tidak ada mubalik, mereka apa masuk surga atau masuk neraka? Kalau mereka masuk surga, mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak belajar syariat, kenapa masuk surga? Kalau mereka masuk neraka, ya juga sama, kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka nggak tahu syariat. Jadi gimana? Mereka masuk surga atau masuk neraka? Nah, mereka bisa masuk surga, bisa masuk neraka, tergantung akalnya. Ketika mereka mentaati akalnya, berbuat baik, berbuat adil, menolong orang, masuk surga walaupun nggak sholat. Mereka yang di sana nggak ada syariat tentunya. Mereka menentang akalnya, berbuat jahat, korupsi, menekan, diktator, ya zalim, masuk neraka begitu. Itu dengan akal. Jadi pentingnya akal luar biasa untuk menentukan kebenaran dan kebaikan. Karena itu ibadah seorang diukur dengan akalnya. Nanti kita pun berpuasa, kita diukur dengan akal kita, ya. Bukan banyaknya baca Al-Quran, banyaknya tahajud, itu perlu, penting. Tapi yang penting adalah akal dengan ilmu pengetahuan. Akal dan ilmu, akal dan ilmu, akal dan ilmu. Sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lambat, terlalu pelan-pelan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya, sehingga dengan ini kita bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang salah dengan akal kita sendiri dalam hal apapun, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dan yang bisa saya akan jawab, insya Allah. Sekian, hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz atas pemaparannya. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ada di Zoom maupun yang offline. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Ustaz. Ya, kalau ada kalimat yang mengatakan salah benar itu relatif, itu betul apa enggak? Kemudian ada istilah kebenaran mutlak. Kemudian apakah akal bisa salah dalam memahami benar dan salah? Itu Ustaz. Syukran. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Ustaz. Yang pertama, bisa dibenarkan bahwa kebenaran bersifat relatif. Kenapa bisa dibenarkan? Ya, kalau kebenaran itu kita yang menilainya. Kita ini bukan ulama, kita bukan marja, kita bukan maksum. Kalau yang menilai kita ya masih relatif, masih bisa salah, bahkan bisa ngawur, bisa menyimpang. Jadi kebenaran yang kita pegang, kebenaran yang kita pahami masih relatif, masih bisa salah. Itu yang pertama. Kalau dari kita, dari dalam diri kita, dengan ilmu kita.
Tapi kalau kebenaran dari Imam Ma'sum, dari Rasulullah, yang dari Allah, apakah relatif, apa masih mungkin bisa salah? Begitu akan salah semuanya. Jadi nggak ada namanya kebenaran. Ya, ya kebenaran itu dilihat dari mana datangnya. Kalau kebenaran yang ada pada Rasulullah, kebenaran yang ada pada para Imam Ma'sum, pada Azhar alaihissalam, pastilah bersifat mutlak, benar. Kita yakini karena mereka menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha benar, Allah Maha jujur, tidak mungkin salah. Artinya keismahan mereka bukan dari jati diri mereka, tapi dari yang Maha benar, dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalaupun kita mengambil kebenaran dari Imam Ma'sum tapi dengan perantara yang sangat banyak dan dengan keterbatasan akal pikiran kita, masih bisa dikatakan relatif. Ya, karena itu ada ungkapan bahwa kebenaran relatif bisa dibenarkan kalau itu kita yang menilai, atau kebenaran yang ada dalam diri kita, bukan kebenaran yang ada pada diri Imam Ma'sum, pada Rasulullah dan para nabi yang pasti kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika demikian mereka menjadi uswah hasanah, dan mereka Allah katakan dengan jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia telah ukur kebenaran pada diri mereka. Itu jawabannya secara global. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kebenaran mutlak itu sendiri? Kalau tadi disambungkan sama jawaban yang tadi itu, kalau kita orang AB, iya kita ada Allah, ada maksumin. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang nggak beragama, itu kebenaran mutlaknya dari mana sumbernya, Ustaz? Kalau relatif, kalau kebenaran itu masih bersifat relatif. iya, kebenaran mutlak itu bisa diperoleh dengan dua jalan. Hal-hal yang mudah dengan indera, hal yang lebih tinggi dengan akal. Gitu. Kita tanya saja, misalnya, ini di depan kamu ada meja warnanya hijau. Kamu percaya enggak? Apa kata dia? Masa dia menolak? Ya nggak mungkin. Kamu pakai baju warnanya putih, benar atau salah? Apa kata dia? Pakai indera. Kalau dia punya mata sehat, pasti benar mutlak. Ya. Kalau dia punya mata buta, nah bisa jadi ketika inderanya sehat akan menyatakan kebenaran informasi itu. Itu hal yang gamblang, dengan indera sudah bisa dinilai dan bisa diyakini dengan indera itu. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba. Itu kita kasih sesuatu yang panas, ya kita kasih katakanlah teh masih panas, ya. Ketika dilihat pakai indera mata nggak bisa menilai. Kata mata nggak tahu itu panas apa dingin. Mata nggak mampu menilainya. Pakai indera yang mana bisa mampu menilai? Pakai indera tangan. Coba saja sentuh, ya. Ketika disentuh, misalnya teh panas ini, baru tahu, oh ternyata panas. Dengan indera yakin, mutlak ini panas. Atau yang ini ada esnya dingin. Dengan mata, dengan telinga nggak bisa. Pakai indera tangan, ingat indera peraba baru bisa. Ibu lagi masak misalnya, nggak tahu dengan dengan mata nggak tahu itu asin atau manis. Ada orang bilang itu manis, ada yang bilang lagi enggak itu asin. Masih belum percaya juga. Nah, ibu mencicipi dengan indera perasa, pakai lidah. Nah, tahu. Yakin enggak bu kalau itu asin? Oh, yakin banyak garamnya. Itu coba manis enggak? Yakin sudah kebenaran dengan indera. Itu hal yang gamblang. Yang lebih sulit ya dengan akal. Akal pasti akan sampai pada ilmu badihi tadi itu, mentok. Pasti akan meyakini tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang apa saja pasti bisa menggunakan akal, ya. Tergantung objeknya apa, maksudnya apa, konteksnya apa, tinggal dicari contohnya. Yang jelas dengan dua cara itu pasti tidak mungkin seseorang bisa menolak adanya kebenaran dengan akal pikirannya sendiri, ya. Apa misalnya? Katakanlah kalau dalam masalah imamah, masalah imam, ya, masalah keluarga Nabi, pakai akal saja. Kita nggak pakai Al-Quran, kita nggak pakai hadis, pakai akal. Nah, ketika kita menerima informasi, apa yang kita pikirkan dan alat apa kita gunakan? Pakai akal kan? Informasi ini salah atau benar? Apa ukurnya? Ya akal. Nah, ketika orang menerima informasi
tentang nabi, ya. Kita bertanya misalnya tentang nabi lah, tentang imamah. Kita tanya, kamu percaya enggak ada nabi namanya Nabi Muhammad? Iya percaya. Kau percaya dari mana? Dengan akal. Akal dari mana? Ya banyak orang yang bilang. Orang akal mengatakan bahwa mereka yang sangat banyak itu ya para ulama, orang-orang yang talis sekalipun nggak mungkin dusta saking banyaknya. Akal mengatakan mereka pasti benar, nggak mungkin salah. Akal menilainya bahwa Nabi Muhammad itu ada. Satu, pakai akal. Yang kedua, kamu percaya nggak Nabi Muhammad punya keluarga? Ya, nah sudah mulai meningkat lagi. Akalnya dengan ilmu lagi. Kan sebenarnya akal ilmu. Ya. Nah, ketika masalah keluarga Nabi, nah, kemudian menggali sejarah, informasi. Setelah mereka membaca, mendengar, oh ternyata benar bahwa Nabi punya keluarga. Nah, dengan akal itu, dengan ilmunya yakin Nabi punya keluarga, yakin mutlak, nggak mungkin ragu lagi. Sejarah membuktikan, orang mengatakan, bahkan orang non-Muslim mengatakan juga Nabi punya keluarga. Meningkat lagi, siapa keluarga Nabi itu? Seterusnya, ya, mentok-mentoknya menggunakan akal akan ketemu tentang keluarga Nabi, tentang imamah, tentang nubuah. Yang tadi sumbernya adalah kepada ilmu-ilmu yang sifatnya badihi, tentang wujudnya Nabi sebagai manusia, utusan Allah, akan ketemu dengan akal. Nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai riwayat, tinggal kita otak-atik akal kita saja, pasti akan menerima. Asal caranya yang perlahan-lahan dan mereka tidak menutup diri, ya, tidak fanatik buta. Insya Allah akan menerima kebenaran yang kita sampaikan dengan pandangan akal tersebut, insya Allah. Afwan Ustaz, tadi pertanyaan yang ketiga belum. Yang mana ya? Apakah akal bisa salah dalam memahami benar dan salah? Iya, dilihat akal dulu, kan akal dengan ilmu, akal dengan ilmu. Ketika saya berkatakan akal dengan ilmu SD bisa salah menilai informasi berita yang kelasnya kelas SMP, SMA, bisa salah. Akal masih kelas SMP bisa salah menilai informasi ilmu di kelas tinggi, begitu seterusnya, bisa salah, harus dengan kelasnya masing-masing. Ya, ketika ilmu itu makin tinggi, makin lengkap, tidak akan salah sampai pada tingkatan akal dan ilmu maksum, sampai pada tingkatan akal Rasulullah. Ya, sampai tingkatan bahwa awal makhluk nurun nabiyina ya Jabir, itu sudah tingkatan yang sangat tinggi, sampai ke tingkatan ismah namanya maksum, yang tidak mungkin salah lagi. Tapi kalau akal kita masih sangat mungkin salah dan bisa dikatakan relatif kalau akal kita dengan ilmu kita, begitu. Karena itu kebenaran yang kita pegang sekarang ini tergantung informasi yang kita terima. Dari mana informasi ini? Dari fulan siapa, bisa jadi salah. Nah, berantai jadinya. Nah, berantai ini kalau mata rantai dari orang-orang yang kita yakini punya ilmu dan jujur sampai berakhir pada ilmunya Imam Maksum terus ke atas, kita yakini sudah benar, nggak usah goyang lagi, begitu. Tergantung kita dari mana menggali ilmu pengetahuan. Tapi dari orang yang nggak jelas misalnya, kita nggak tahu, bisa jadi ilmunya salah, ya, ilmunya menyimpang, masih bisa dijatuhkan argumennya. Ini bisa jadi dikatakan masih relatif, ya, masih bisa jadi salah. Itu untuk ukuran orang seperti kita. Karena itu ilmu kita ini harus bersumber dan berlandaskan dari orang-orang yang alim dan jujur, yang mengetahui berbagai macam pengetahuan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para maksumin sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga nanti pada kesimpulannya ketika seseorang yang telah menganut ilmu Ahlul Bait, mempelajari meyakininya, dia akan mengatakan sekiranya ada ilmu lain selain Ahlul Bait, saya akan cari, saya akan pindah, saya akan tinggalkan ini. Kalau sekiranya ada, ternyata nggak ada lagi, ya sudah dipegang sampai akhir hayat. Nah, itulah keyakinan atas kebenaran yang dimilikinya. Itu barangkali jawabannya yang bisa saya berikan. Billah kamahu ahlu, jelas banget jawabannya Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari jamaah sekalian. Silakan dibuka mikrofonnya saja langsung. Kalau belum ada, mungkin saya izin bertanya Ustadz. Tadi menarik dengan istilah akal badihi dan akal nazori. Bolehkah saya mengambil kesimpulan bahwa akal ini bergradasi gitu Ustadz? Artinya
akal ba'dihi seorang bayi, di mana yang satu bayi biasa, manusia biasa, yang satu lagi bayi seorang Nabi Isa yang masih kecil. Bagaimana kondisi keadaan akal masing-masing bayi ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Tentang Nabi Isa ini jelas membatalkan dan menafikan teori barat, ya, teori fitriyah, an-nadharat fitriyah, ya, juga teori yang lain yang menyatakan bahwa ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan indera. Ya, nyatanya Nabi Isa inderanya belum bergerak, ya. Matanya masih terbatas melihatannya ketika bayi, tangannya masih terbatas, tapi ilmunya masya Allah sudah sampai mengenal Allah, mengaku sebagai nabi. Ini bukti bahwa ruh Nabi Isa itu telah memperoleh ilmu pengetahuan sebelum indera lahiriahnya, indera badannya diciptakan. Ini sudah lebih tinggi, ini sudah keluar dari filsafat, ini sudah mencapai ilmu irfan. Sampai pada dikatakan Rasulullah, kata Rasulullah, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa turab, aku sudah jadi nabi sementara Adam masih dalam adonan, masih bentuk tanah dan air. Itu bagaimana? Nabi Muhammad sudah jadi nabi, berarti ilmunya sudah mencapai ilmu kenabian di alam arwah, di alam ruh, sebelum alam fisik ini. Itu bagaimana? Di situ sudah ada ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah itu yang sulit untuk kita pahami, ya. Nah, sudah di luar jangkauan akal kita, di luar jangkauan filsafat di situ. Pernah saya katakan bahwa seorang urafa itu ada yang mengatakan, kalau salah Abdul Jalil mengatakan seorang urafa itu lebih banyak dapat ilmu ketika sedang tidur dibanding ketika melek di siang hari. Itu bagaimana? Itu sudah di luar jangkauan akal. Nah, jadi seperti Nabi Isa itu sudah di luar jangkauan akal kita, karena menggunakan bukan lagi teori filsafat, teori akal, tapi teori-teori irfani yang berhubungan masalah riwayat, masalah syuhudi, ma'nawi, batini yang kita tidak bisa menjangkaunya. Kita hanya percaya ketika itu informasi dari Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran kita nggak percaya. Kata Al-Quran dibuat oleh Rasulullah, oleh orang yang jujur, kita percaya. Jadi sekalipun tentang informasi Nabi Isa yang sifatnya nadhari, masih teoritis, bisa salah bisa benar, karena bersandar kepada Al-Quran, Quran dari Rasulullah. Rasulullah manusia yang mulia, suci, jujur, maka apa yang dibawanya berarti benar semuanya. Dia bersandar ke sana, berujung pada ilmu badihi kita tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad dan seterusnya. Itulah ilmu nadhari, berujung pada ilmu badihi, sehingga bisa kita percaya apapun yang dibawa oleh para nabi, oleh Rasulullah. Barangkali itu yang bisa saya memberikan jawaban, atau masih kurang? Ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi nih Ustaz, ilmu laduni ini termasuk akal badihi atau nazar ya Ustaz, yang pernah dibahas kemarin Ustaz, kalau berkaitan dengan pembahasan hari ini? Ya. Pertama, ilmu laduni itu apa? Yang kedua, ilmu laduni itu masih ada atau tidak? Nah, ilmu laduni kata para ulama adalah ilmu yang diperoleh oleh seseorang bukan dengan jalan belajar, tapi dengan jalan ketakwaan, ya. Dengan jalan ketakwaan dan kebersihan hati, itu ilmu laduni. Kalau berdasarkan hadis yang sering kali disampaikan oleh Syekh Bejat, bahwa dalam hadis dikatakan man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, atau warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Dengan mengamalkan suatu ilmu akan datang ilmu yang lain. Itu bagian daripada ilmu laduni. Kalau di Al-Quran dikatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa mengamalkan, beramal ibadah secara benar, fikihnya benar, landasnya akidah yang benar, itu namanya takwa. Nah, imannya benar, usulnya benar, kemudian fikihnya benar. Wattaqullah. Kalau sudah benar, takwanya benar, maka kata Allah wa yu'allimukumullah. Jadi dengan sebab takwa Allah akan mengajarkan kepada orang bertakwa langsung.
wa yu'allimukumullah, langsung Allah yang mengajarkan. Itu namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya para nabi berupa wahyu, ilmu laduni, nggak pakai belajar, langsung plak dapat pengetahuan. Ilmunya para imam ma'sum, ilmu laduni. Sebagian kita ilmu laduni, ya, cuma ilmu laduni kita dari Allah itu macam-macam, ya, dengan jalan eksperimen, dengan jalan merenung, berpikir sehingga menemukan, membuat mobil, membuat ini, membuat itu bagian dari ilmu laduni yang rendah tentunya. Ada ilmu-ilmu yang lain dengan jalan takwa, kebersihan hati, maka akan datang ilmu yang belum dipelajari. Nah, sehingga dengan jalan takwa ini akal bisa memperoleh pengetahuan dengan sangat cepat sekali. Dan ada orang yang misalnya orang mencapai ma'rifah, mencapai ilmu, mencapai ketakwaan dan kesucian diri itu sangat cepat, ya, pada kondisi tertentu. Imam Khomeini mengatakan itu orang-orang yang dalam peperangan, ketika perang dulu 8 tahun melawan Saddam Hussein, mereka yang berperang itu dalam semalaman mereka memperoleh derajat sebegitu tingginya di sisi Allah, artinya keyakinannya, keimanannya, yang tidak mungkin mereka bisa peroleh selama 100 tahun pada kondisi biasa. Kondisi sangat penting, ya, untuk memperoleh lebih cepat dapat pengetahuan, meningkatkan derajat. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan takwa, bukan dengan jalan belajar. Tapi ada modalnya, ada landasannya. Begitu. Dan ilmu laduni itu ada sampai sekarang dan dibuka lebar bagi siapa yang mau, ya, yang mau, yang bertakwa itu membersihkan hati dari sifat hasud, dengki, takabur, semua kotoran dibersihkan, kemudian fikihnya benar, akidahnya usuli dipelajari dan keyakinan yang benar. Akan datang ilmu laduni sampai nanti seseorang dibuka pintu ini, kita semuanya mendapat kehormatan itu bagi yang mau, sampai kita mendapat derajat nubuwah. Kita nggak mungkin jadi nabi, kata para ulama, karena nabi telah ditutup, tapi kita bisa mencapai derajat nubuwah. Karena itu para ulama yang kita lihat sekarang ini di Qum, di Najaf, ya, mereka para nabi, mereka sampai ke derajat nubuwah luar biasa. Begitu. Mereka seperti para sahabat nabi yang terkemuka, Abu Jahal dan yang lainnya, cuma kita tidak memahami. Karena saya melihat Ayatullah Jadi Amuli berjalan begitu ziarah, saya lihat ini di hadis ini nabi ini, gitu. Ini derajatnya derajat mencapai derajat nubuwah, gitu. Jangankan itu, hal yang ringan saja terkadang mencapai derajat nubuwah. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha, kata Rasulullah, aku dan orang yang membina atau mengurus anak yatim begini, berendeng di surga, hakadha, begini. Hanya derajat orang yang membina, mengurus anak yatim, mendapat derajat di sisi Rasulullah sama di surga nanti. Itu baru mengurus anak yatim, apalagi orang yang takwanya tinggi bisa mencapai derajat nubuwah, itu dibuka, tidak ditutup bagi yang mau berusaha, insyaallah. Barangkali itu yang saya berikan jawaban. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Oh, boleh tanya lagi Ustaz? Afwan. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, tadi yang berkaitan dengan ilmu laduni yang Ustadz bilang dari takwa itu yang di surat Al-Baqarah ayat 282 itu Ustadz ya, yang wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu ya Ustadz? Ya, betul. Dengan begitu kita dapat ilmu laduni. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz Afwan, kalau hubungan yang tadi dari jawaban yang Ustadz yang pertanyaan sebelumnya, nah itu ada muncul pertanyaan lagi, apakah ilmu husuli itu kaitannya dengan ilmu badihi bagaimana? Ilmu husuli dan ilmu badihi, apakah sama gitu? Terus pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara ilmu tasdiki dengan ilmu badihi? Iya. Mungkin kalau dicari hubungannya antara ilmu husul dan ilmu badihi, bahwa di antara ilmu husuli itu ada ilmu yang badihi. Jadi tidak setiap ilmu husuli itu pasti nazari. Kita cari, kita akan temukan banyak ilmu husuli ternyata di situ ilmu badihi yang mentok begitu, yang gamblang, jelas, nggak bisa dipungkiri lagi. Anak kecil misalnya ketika awal dia mulai mengenal ibunya, mengenal ayahnya dan yang lainnya, pada awalnya
ya buat anak kecil itu ya masih berpikir pada tataran berpikirnya anak bayi itu, tapi lama-lama ilmu itu menjadi modal buat ilmu berikutnya, ilmu badihi. Ya, mengenal ayahnya jadi badihi, mengenal ibunya jadi badihi, mengenal misalnya puting ibunya jadi badihi gamblang, nggak perlu dalil lagi begitu. Sehingga nggak mungkin ditanya, wahai anak, kenapa kamu mengenal ayahmu? Ya sudah jelas, karena proses yang dekat, ya, hubungan batin itu, hubungan nur itu. Jadi kesimpulannya bahwa sebagian ilmu husuli ada ilmu badihi, dan tidak semua ilmu husuli itu ilmu nazari, itu yang bisa saya pahami, ya. Kemudian ilmu tatbiki dengan ilmu badihi, ya, sudah jelas bahwa sebagian ilmu husuli ada ilmu badihi, sebagian ilmu yang tatbiki juga, ya, bisa jangan gamblang, jelas. Karena itu berpangkal kepada teori, pada kaidah bahwa setiap ilmu nazari pasti berujung pada ilmu badihi. Karena juga berangkat dari ilmu itu bertingkat-tingkat, kemampuan akal bertingkat-tingkat. Nah, seringkali buat kita itu ilmu itu nazari, buat orang tertentu ilmu badihi, begitu. Singkatnya bahwa ilmunya anak-anak SD misalnya masih nazari, tapi ilmu itu buat anak SMA bisa jadi badihi, gitu. Suatu ilmu buat kita masih nazari, masih mikir mana dalilnya, argumennya. Buat ulama, buat marja, buat filosof, ilmu sudah badihi, begitu. Sehingga untuk mencapai argumen tentang wujud Allah, ya, ada ilmu dengan cara argumen atau burhan linni, inni, itu menunjukkan adanya tingkatan ilmu. Betapa banyaknya buat kita masih nazari, kita nggak paham, buat orang tertentu adalah badihi, dan begitu seterusnya, ya. Jadi ilmu nazari yang perlu dalil seketika sangat gamblang, sangat jelas menjadi ilmu badihi buat orang tertentu. Sehingga buat Imam Ma'sum itu yang ilmunya huduri, ya, bisa dikatakan ya tidak ada ilmu itu nazari buat mereka, karena tidak ada yang relatif, semuanya gamblang, semua jelas. Nah, kita nggak paham. Nah, mereka Allah katakan wa qul i'malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya, beramal ibadahlah kalian, maka yang akan mengetahui adalah Allah mengetahui, Allah melihatnya. Siapa lagi? Bahwa Rasulullah Nabi Muhammad juga melihatnya, mengetahui semua ilmu kita, semua amal kita, hakikat amal kita. Sekarang pun wal mu'minun, semua imam ma'sum mengetahui dengan gamblang, jelas, ya, secara badihi tentang iman kita, ilmu kita, amal kita, hakikat amal kita. Buat mereka tidak ada yang tidak jelas, cuma kitanya tidak paham. Itu barangkali secara global yang bisa saya berikan jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakumullah khair, Ustaz. Baik Ustaz. Tapi terakhir Ustaz, satu lagi deh. Menarik ini Ustaz. Kita melihat fenomena istilah akal-akalan. Kalau di dalam dunia sofis dulu zaman Yunani, di mana para lawyer atau para pengacara memutarbalikkan fakta dengan cara akal-akalan, membela yang bayar gitu, harusnya bukan membela yang benar tapi membela yang bayar. Ya tentu ini permainan akal. Bagaimana Ustaz memandang fenomena ini? Apakah akal itu bisa bersalah, atau dia sebuah subjek yang bisa disalahkan, atau pelakunya mempersalahgunakan akal itu Ustaz? Apa Ustaz? Mungkin yang bisa saya berikan jawaban secara singkat adalah bahwa manusia itu Allah bekali, ruhnya tentunya Allah bekali dengan berbagai kekuatan. Paling tidak ada 4 kekuatan. Allah berikan kekuatan pada ruh manusia. Al-quwatul aqliyah, kekuatan akal, kekuatan berpikir. Al-quwatul ghadabiyah, kekuatan murka, emosional. Al-quwatul syahwiyah, kekuatan syahwat, makan, minum, dan yang lainnya. Dan al-quwatul khayaliyah, kekuatan daya hayal. Ini paling tidak ada 4 kekuatan Allah berikan kepada setiap manusia, ya. Sehingga ketika 3 kekuatan hayal, kekuatan
syahwat, kekuatan ghadab di bawah kekuatan akal, maka manusia akan seimbang hidupnya. Dan kekuatan akal harus dibawa kekuatan syariat, begitu. Sehingga ketika kekuatan syariat, kekuatan akal dibawa kekuatan syariat dan kekuatan syariat mendominasi kekuatan akal, maka pasti manusia jalannya lurus, lempeng, tidak akan salah, tidak akan bengkok, tidak akan berbuat aniaya. Tikapun syariat yang benar. Karena itu akal saja tidak cukup, perlu adanya kekuatan syariat yang benar untuk membimbing akal membimbing yang di bawahnya, itu syahwat, khayal dan emosi. Nah, sehingga kalau kekuatan akal itu tidak di bawah syariat yang benar dan kekuatan akal dipengaruhi oleh syahwat, oleh ghadab, oleh khayal, maka terjadi akal-akalan jadinya. Karena nanti akal dicampur tangani, diikutkan oleh khayalnya, oleh syahwatnya, oleh ghadabnya, emosionalnya. Syariat disingkirkan, maka terjadi akal-akalan sehingga bisa salah. Yang salah bukan akalnya, tapi akal yang dipengaruhi, ditutup oleh dominan syahwat, dominan ghadab, dominan khayal, begitu. Makanya begitu, insyaallah. Baik, terima kasih, sangat jelas. Baik Bapak Ibu, karena kali ini sudah semakin malam dan semakin larut dan sebenarnya semakin menarik nih Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang telah bergabung di Zoom maupun yang offline. Insya Allah kita akan ketemu lagi malam minggu depan Ustaz ya, dengan tema yang lebih menarik insya Allah. Dengan tema apa Ustaz? Bocorannya Ustaz? Insya Allah pada Sabtu yang mendatang Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, kita bisa jumpa lagi dan kita akan membahas bahasan yang cukup penting, yaitu tentang mabda'ul illiyah, terkait dengan teori hukum kausalitas, ilat ma'lul, sebab akibat. Ini bahasan yang cukup penting dan cukup luas sebenarnya ya. Karena bahasa ini berkaitan dengan masalah kehidupan, bukan akidah saja, dalam kehidupan, masalah penyakit, masalah kesembuhan, usaha, kesuksesan, apa saja berkaitan dengan masalah mabda'ul illiyah ini, sampai juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji dengan baik insyaallah. Insya Allah, sangat menarik sekali. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya malam ini. Mungkin sebelum kita beranjak dari sini, mohon ditutup dengan doa. Afwan Ustadz, silakan Ustadz. Dari paparan saya, jika ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan, mohon dikoreksi, mohon diislah, diperbaiki. Karena ini bahasan yang sederhana tentunya, oleh saya yang tentu sangat sederhana. Kita perlu bimbingan para filsuf, guru-guru kita yang lebih dalam ilmunya tentang logika dan filsafat, seperti Ustaz Muhsin Labib, Ustaz Marfauji ya. Kalau hal yang sulit kita bisa tanya pada mereka. Ini hanya sebagai pengetahuan mukaddimah atau pengantar kajian filsafat dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat menambah ilmu kita, iman kita dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih mengenal para imam ma'sum kita dan nabi kita. Juga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mohon pamit, mohon maaf dan mohon doanya dari antum semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.